Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudariku yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada sore yang mulia ini mari sama-sama kita mentadaburi firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengartikan kalimat wali atau jamaknya aulia yang ada di dalam Al-Quran. Khususnya firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Yunus ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah tidaklah ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kalimat aulia di sini disebutkan sebagai wali-wali Allah. Lalu mungkin muncul pertanyaan, apa itu wali? Siapa mereka wali Allah? Tentunya sebelum kita mengenal siapa wali Allah, kita harus mengetahui dulu apa itu wali. Para ulama mengartikan wali yang kalau dilihat dari segi bahasa, wali itu bisa berarti mencintai. Kenapa disebut mencintai? Karena biasanya seorang wali selalu sungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi digambarkan orang yang selalu sungguh-sungguh ibadah dan taat kepada Allah itu adalah orang yang mencintai. Wali juga bisa berarti dicintai. Kenapa? Karena seorang wali akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas ketaatannya kepada Allah. Jadi kadang wali bisa berarti mencintai dan kadang bisa berarti dicintai. Subhanallah. Menjadi wali Allah artinya apa? Dicintai oleh Allah. Atau juga berarti mencintai Allah. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, wali itu adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mentaatinya dan ikhlas di dalam beribadah kepadanya. Dan ini sangat sesuai dengan lanjutan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 63-nya. Jadi ketika tadi ayat 62 Allah katakan
Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ayat 63-nya menjelaskan siapa wali itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wali itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi kalau kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 63 ini, berarti wali itu harus memenuhi 2 rukun minimal. Yang pertama, dia harus orang yang beriman. Yang kedua, dia harus orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Dan kalau kita lihat dari makna ini, tentunya siapapun bisa menjadi wali Allah asal memenuhi syarat-syarat ini. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, wali-wali Allah ini akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan yang agung, yang besar. Di ayat 64 dalam surat Yunus Allah katakan, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan juga di dalam kehidupan akhirat. Dan yang demikian itu adalah kemenangan yang besar bagi mereka. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui makna wali, ya, yang kita sudah disebutkan tadi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang wali itu adalah orang-orang yang mengenal Allah, yang selalu mentaatinya, dan kemudian selalu ikhlas beribadah kepada Allah. Maka agar kita menjadi wali-wali Allah, mari kita memperbanyak pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, menjadi talibul ilmi, orang-orang yang selalu menuntut ilmu, menjadi orang-orang yang selalu taat kepadanya, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena pada dasarnya ketaatan itu bukan saja menjalankan perintah, tapi meninggalkan larangan itu juga ketaatan. Jadi orang-orang yang selalu mentaatinya, mereka itu adalah orang-orang yang selalu menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tentunya yang ketiga, ya, selalu kita hadirkan keikhlasan di dalam hati kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu kita lakukan, kita akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita menjadi wali Allah, maka Allah akan memuliakan kita. Bahkan kalaupun ada orang yang kemudian memusuhi kita, maka Allah akan memusuhi orang tersebut. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadits qudsi yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Rasulullah, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka apa? Sungguh
aku mengumumkan perang terhadap orang tersebut. Jadi Masya Allah, mari kita jadikan diri kita sebagai wali-wali Allah di dunia. Ya minimal memenuhi syarat ya yang ada di dalam surat Yunus ayat 63 tadi, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan kemudian selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk terus mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk terus mentaatinya dan kemudian ikhlas di dalam beribadah kepadanya. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.